Kita semua pernah melihatnya, bahkan mungkin kita pernah jadi bagian darinya. Orang yang secara objektif, secara data, secara rekening tabungan bisa dikategorikan miskin atau setidaknya pas-pasan. Tapi kalau lihat gayanya, seperti CEO perusahaan besar, pakai HP belasan juta yang cicilannya belum lunas sampai lebaran tahun depan, sepatu branded yang harganya bisa buat bayar kos 3 bulan, nongkrong di kafe 50.000 sekali ngopi, padahal internet saja minta hotspot ke temen. Ya, berlebihan, tapi ini kenyataan. Dan herannya, ini bukan kasus 1-2 orang, ini jadi fenomena sosial. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa orang yang secara finansial lagi megap-megap justru memilih untuk hidup seolah-olah mereka berada di atas awan? Kenapa ada orang yang rela utang demi tampil gaya, padahal dompetnya sudah teriak minta tolong? Pertama-tama, mari kita luruskan satu hal. Manusia itu makhluk simbolik. Kita nggak cuma makan untuk kenyang, kita makan juga buat nunjukin siapa kita. Kita tidak beli barang cuma karena fungsi, kita beli karena makna sosial yang menempel pada barang itu. HP bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga simbol status. Tas bukan cuma wadah, tapi pernyataan sosial. Lihatlah aku orang yang berhasil. Jadi wajar sebenarnya kalau orang ingin tampil, ingin terlihat punya, ingin dihargai. Masalahnya, keinginan ini tidak dibarengi kemampuan. Maka lahirlah yang disebut gaya hidup konsumtif, kelas menengah ngepas, atau kalau mau lebih belak-belakan, miskin banyak gaya. Salah satu penyebab utamanya adalah tekanan sosial. Di era media sosial, semua orang sibuk memamerkan highlight hidup mereka. Yang diposting bukan momen gagal, tapi liburan mewah, outfit mahal, dan kopi di tempat yang lampunya remang-remang dan kopinya dicampur bahan aneh-aneh itu. Kalau setiap hari yang kita lihat adalah kesuksesan orang lain, lama-kelamaan kita merasa harus ikut pamer juga, meskipun harus berutang. Inilah jebakan zaman digital. Semua orang ingin terlihat sukses, walaupun cuma untuk 15 detik di story Instagram. HP orang kayak iPhone nih, tuh iPhone kan. Yang kedua adalah budaya gengsi. Di banyak masyarakat, terutama masyarakat urban yang sedang berkembang, harga diri seringkali ditentukan dari apa yang bisa kita tampilkan, bukan dari apa yang kita punya beneran. Kalau kamu punya tabungan 100 juta, tapi pakai sandal jepit, kamu dianggap biasa saja. Tapi kalau kamu naik mobil hasil leasing dengan cicilan nunggak 3 bulan, kamu dianggap sukses. Ada semacam logika terbalik di sini, seolah-olah kita lebih takut dikira miskin daripada beneran miskin. Pembahasan gengsi secara khusus bisa dilihat di video di channel ini. Fenomena ini makin rumit kalau kita lihat dari sisi psikologis. Banyak orang yang tumbuh dalam kondisi ekonomi sulit punya hasrat besar untuk membalas masa lalu. Mereka ingin merasakan hidup enak, hidup keren, hidup yang dulu cuma bisa mereka lihat dari kaca etalase. Jadi ketika mereka punya sedikit akses, entah dari gaji pertama atau layanan pay letter, mereka langsung menggunakannya untuk membeli simbol-simbol status itu. Ini bukan soal kebutuhan, ini soal pelampiasan. Tapi pelampiasan ini datang dengan harga mahal, gaji habis sebelum akhir bulan, tagihan nunggak, mental stres karena dikejar utang, tapi tetap harus tersenyum di media sosial. Ini semacam sandiwara yang dijalani dengan penuh tekanan, dan kita semua ikut menontonnya, kadang sambil tepuk tangan, kadang sambil geleng-geleng kepala. Yang menarik, ada juga semacam glorifikasi terhadap kemiskinan yang bergaya. Kita sering melihat narasi yang penting niat, nggak apa-apa miskin asal tampil keren, atau penampilan nomor 1, isi dompet itu belakangan. Seolah-olah berani tampil keren meski miskin, itu bentuk eksistensi. Padahal, kalau dipikir-pikir, itu bukan eksistensi, itu jebakan. Jebakan sistem kapitalisme yang membuat kita percaya bahwa nilai diri kita tergantung dari seberapa banyak kita konsumsi, bukan dari siapa kita sebenarnya. Mari bicara soal data. Menurut berbagai survei, fenomena utang konsumtif di kalangan milenial dan Gen Z meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Alasan utamanya tentu saja gaya hidup. Ini bukan utang untuk usaha, bukan utang untuk pendidikan, tapi utang untuk beli barang yang bikin terlihat sukses. Dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak dari mereka bahkan tidak tahu berapa bunga yang harus dibayar. Mereka cuma tahu bisa dicicil kok. Ujungnya terjebak lingkaran setan finansial. Fenomena ini bukan cuma masalah personal, ini masalah struktural. Sistem ekonomi sekarang mendorong konsumsi sebagai tolok ukur keberhasilan. Kalau kamu nggak belanja, kamu dianggap nggak produktif.
Jadi, iklan terus-menerus membombardir kita, beli ini, pakai itu, jangan mau kalah. Pada akhirnya, hidup jadi kompetisi visual. Siapa yang terlihat lebih wah, dia yang menang. Masalahnya, nggak semua orang punya modal untuk ikut lomba ini, tapi semua orang dipaksa untuk ikut. Solusinya, bukan berarti kita harus hidup asketik, makan nasi garam dan pakai celana bolong. Tapi kita perlu sadar, value diri bukan datang dari apa yang kita pakai. Kita perlu mencabut ide gila bahwa orang keren itu yang barangnya mahal. Dan kita juga perlu jujur pada diri sendiri. Jangan sampai hidup hanya jadi ajang pertunjukan untuk orang lain yang sebenarnya tidak peduli. Kita juga harus mulai berani bilang, saya tidak mampu beli ini itu sekarang, dan itu tidak masalah. Kalimat sederhana, tapi revolusioner di tengah budaya gengsi, karena pada akhirnya gaya hidup itu pilihan, dan pilihan yang bijak adalah ketika kita bisa hidup sesuai kemampuan, bukan sesuai ekspektasi orang lain. Lagi pula, apa serunya hidup mewah kalau harus selalu sembunyi dari kejaran debt collector? Terima kasih.